Bayangin kamu lagi scroll berita, terus tiba-tiba lihat kerumunan massa. Tapi yang mereka bawa bukan cuma spanduk atau megafon. Mereka malah bawa bendera dan poster anime. Menurut kalian lucu atau aneh? Tapi jangan salah, semua ini punya makna yang jauh lebih dalam. Dan percaya atau enggak, pop culture udah jadi bahasa protes di seluruh dunia. Di era media sosial, simbol gampang banget viral. Dan pop culture, entah itu dari anime, manga, film, game, atau meme, punya kekuatan unik. Dia familiar, gampang diingat, dan penuh makna terselubung. Makanya banyak gerakan protes modern yang nggak lagi cuma teriak slogan politik, tapi juga bawa simbol-simbol dari dunia hiburan. Tujuannya menyampaikan pesan secara kreatif, menghindari sensor, dan bikin dukungan dari publik makin besar. Seperti baru-baru ini, tentang pengibaran bendera One Piece di berbagai tempat di Indonesia. Tapi selain itu, ada loh contoh-contoh fenomena serupa dari seluruh dunia yang menggunakan simbol-simbol anime, movie, series, atau game sampai pop culture. Apa saja gerakan tersebut? Yuk kita bahas. Menjelang HUT RI ke-80, suasana biasanya dipenuhi merah putih. Tapi tahun ini ada kejutan. Bendera bajak laut, Straw Hat Pirates dari anime One Piece berkibar di truk, rumah, hingga jalanan. Awalnya dipakai para sopir truk untuk memprotes aturan odol yang dianggap menjerat nasib mereka. Simbol ini cepat menyebar dan jadi bahasa universal bagi yang merasa merdeka di atas kertas, tapi realitanya belum. Seperti di ceritanya, Monkey D. Luffy mengibarkan bendera itu yang melambangkan perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan. Pesan yang tajam namun damai. Pemerintah memberi respons beragam dan tidak kompak. Ada yang menyebutnya ancaman kesatuan, ada yang menganggapnya kritik sah dalam demokrasi. Masih di Asia, di Hong Kong tahun 2019, banyak mural dan poster aksi protes yang menampilkan robot Evangelion. Di tengah gelombang demonstrasi pro-demokrasi melawan RUU ekstradisi, sejumlah demonstran muda memilih estetika Neon Genesis Evangelion sebagai bahasa protes. Font tebal khas judul episode, latar ungu gelap, hingga video aksi bergaya opening anime. Semuanya jadi secara kreatif untuk merekam dan menyuarakan kemarahan. We are all Shinji, kata mereka. Rujuk pada tokoh utama Evangelion, remaja rapuh yang terjebak dalam perang yang bukan pilihannya, tapi dipaksa bertarung demi dunia yang tak memihak. Estetika ini merambah dari media sosial hingga koran pro demokrasi Apple Daily yang pernah merilis edisi dengan desain persis pembuka Evangelion. Simbol ini tidak langsung dilarang, tapi dierosi ketat seiring pemerintah makin membungkam slogan dan kata-kata protes lewat Undang-Undang Keamanan Nasional. Di Thailand tahun 2020, di tengah panasnya protes pro demokrasi, ribuan pelajar memilih simbol yang tak biasa. Hamtaro, hamster kartun menggemaskan dari anime Jepang. Di Democracy Monument, mereka mengenakan telinga hamster, membawa boneka, dan berlari mengitari monumen seperti hamster di roda sebagai sindiran atas nasib politik negara itu. Lagu tema Hamtaro pun diparodikan dari The Most Delicious Things is Flower Seeds menjadi The Most Delicious Thing is the People's Taxes. Disusul teriakan Dissolve the Parliament. Sindiran ini menggambarkan pemerintah sebagai hamster rakus yang melahap pajak rakyat. Bagi generasi muda Thailand, simbol ini relatable, murah, dan sulit disensor. Protes rasa aman dan ringan tapi tetap tajam. Kritik
disampaikan sambil tersenyum. Namun serat pesan politik. Hamtaro di Bangkok membuktikan bahwa di tangan kreatif, budaya pop bisa jadi senjata damai yang menggigit. Sosok Pippi the Frog muncul di stiker graffiti hingga boneka di tangan demonstran pro-demokrasi sepanjang tahun 2019-2020. Bukan lagi simbol kebencian seperti di barat. Di sini, Pippi the Frog direklamasi jadi ikon cinta, kebebasan, dan keteguhan. Bagi banyak warga, terutama anak muda, Pippi the Frog adalah simbol harapan yang diam tapi berbicara, mewakili keteguhan melawan represi. Pilihan ini bukan kebetulan. Di Asia, Pippi the Frog dikenal sebagai sad frog. Tanpa beban ideologi, mudah diubah menjadi lambang perlawanan lokal. Pippi the Frog di Hong Kong membuktikan bahwa simbol global bisa diambil kembali, dibersihkan dari stigma, lalu ditipukan ulang sebagai senjata damai. Ringan, menghibur, tapi penuh daya tahan. Kasus ini mungkin salah satu yang paling terkenal tentang meme yang membandingkan Presiden Xi Jinping dengan Winnie the Pooh. Awalnya hanyalah lelucon ringan dari foto Xi dengan Obama yang disandingkan dengan Pooh dan Tiger, hingga Xi dengan Shinzo Abe yang dipadankan dengan Pooh dan Eeyore. Humor ini cepat viral, tapi sejak 2017 pemerintah beraksi keras. Nama Winnie the Pooh diblokir di Weibo, di WeChat, stiker dan GIF dihapus. Bahkan film Christopher Robin ditolak tayang. Alih-alih hilang, sensor ini justru memicu Streisand Effect saat protes Zero Covid pada tahun 2022. Kembali muncul, kali ini berdampingan dengan simbol kertas putih sebagai sindiran diam terhadap kekuasaan. Di Cina membuktikan bahwa simbol anak-anak bisa berubah jadi alat satir politik, lembut tapi menggigit, lucu tapi mematikan bagi juta rezim dalam dunia yang penuh sensor. Britain's most famous cuddly bear has become something of an outlaw in China. Whilst it's still possible to display images of Winnie the Pooh on social media, any comments have been blocked. It began in 2013 when pictures of Winnie and his friend Tigger were superimposed on images of President Xi Jinping and former US President Barack Obama. But with the Chinese Communist Party's 5-year Congress approaching and President Xi Jinping expected to win a new term as head of the country, the Beijing censors are being very vigilant in protecting his image. Di bulan Mei 2014 di Thailand, setelah kudeta militer oleh Jenderal Prayut Chan-o-cha, ekspresi politik diberasi ketat. Di tengah represi itu muncul simbol sunyi tapi tajam, salam 3 jari dari The Hunger Games. Dalam film, ia melambangkan solidaritas dan perlawanan terhadap tirani.
Di Thailand, ia diadopsi aktivis muda sebagai protes damai melawan junta. Dengan hanya mengangkat tangan, demonstran bisa menyampaikan pesan menentang tanpa sepatah kata pun. Pemerintah merespons dengan penangkapan dan upaya perangan. Nyebutnya ajaran politik, namun setiap represi justru membuatnya semakin kuat dan ikonik. Foto-foto salam ini menyebar ke media global dari BBC hingga The Guardian, menjadikannya salah satu simbol pro-demokrasi paling dikenali di dunia. Bukti bahwa budaya pop bisa melahirkan bahasa perlawanan yang lintas batas. Simbol-simbol ini bukti kalau pop culture bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi bahasa politik yang kuat. Bagi sebagian orang, ini cara aman untuk menyampaikan kritik. Bagi yang lain, ini sarana untuk membangun solidaritas lintas negara. Dan buat kita sebagai penonton, ini jadi pengingat bahwa cerita-cerita yang kita nikmati di layar kadang punya kekuatan untuk mengubah dunia. So, gimana menurut kalian? Simbol mana yang paling keren atau paling efektif buat jadi bahasa protes? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like video ini. Sekian video diskusi anime manga kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.